Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tiba saatnya pesta adrenalin untuk para off-roader di Asia Tenggara. Kali ini, tim 1000 Miles mendapatkan kehormatan untuk memimpin event yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 22 April 2017 lalu. Event ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di hari kelima event ekspedisi Meratus, pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Para peserta biasanya dipecah dalam beberapa tim. Satu tim terdiri dari 5 sampai 7 mobil. Ini sekarang hari kelima, kita sudah sampai di desa Banyan. Nah sekarang kita 1000 mile, dari 3 kendaraan kita sebar, ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Semuanya menyebar supaya bisa menyatu dengan event dan tim. Sebagai mobil terakhir dalam tim 1000 Miles, Yuma pun harus rela ditempatkan jauh di belakang leader untuk mendampingi peserta ekspedisi Meratus. Namun, kegalauan akan nasib Yuma rupanya mengganggu perasaan Pak Samsir. Yuma ada di belakang nggak kelihatan, tapi kayaknya kasihan banget, capek dia. Kali ini dia kerja keras, ini trek kan berat, selama ini kan santai-santai aja. Sekarang harus kerja, tarik seling. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jalan dengan alur air yang dalam sudah pasti kami temui di bumi Borneo. Putus, trap. Tantangan dalam lintasan pun kami hadapi. Para co-driver mulai sibuk mencari titik winching agar mobil dapat keluar dari jebakan lumpur. Saking tebalnya, setiap mobil harus dibantu dengan 2 tali seling. Kesal menunggu giliran, Yuma pun melihat kondisi di depan. Melihat kondisinya seperti ini, kalau saya paling belakang, waduh parah banget. Saya dari mulai dia turun juga udah harus ngawin. Mungkin harus kerjasama yang benar-benar kompak di sini, karena benar-benar berat. Ada satu. Kini jalur lintasan sudah berubah menjadi bubur tanah yang lengket. Para peserta justru sangat menikmati handicap tersebut. Semakin sulit medan lintasan, para off-roader ini semakin senang dan terpuaskan, meskipun harus bekerja ekstra mengerahkan kekuatan alat winch yang dimiliki. Cerukan tanah yang dalam menjadi medan lintasan kami yang kedua. Titik winching jauh berada di atas jalur, terkadang menyulitkan driver untuk melihat arah yang tepat. Maka dibutuhkan arah dari co-driver untuk membantu menarik mobil dari cerukan sempit. Setiap peserta memiliki teknik penyelamatan yang berbeda, tergantung tingkat kesulitan handicap. Ada yang meluncur cepat, ada pula yang dijadikan titik winching untuk mobil di belakangnya. Hal seperti ini sangat lazim terjadi dalam ekspedisi. Winch menjadi salah satu modal peserta untuk dapat melewati lintasan off-road. Jika mengalami kerusakan, maka peserta di belakang pun harus sabar menunggu, karena tak ada jalur lain untuk dapat melewatinya. Lagi-lagi kami harus melewati lintasan dengan alur air yang licin dan sempit.
Ditambah cuaca yang cepat berubah, seakan menambah keseruan kami dan para peserta ekspedisi sore itu. Mengandalkan arah GPS, kami pun melaju tanpa henti demi mencapai titik yang dituju. Komentar-komentar dari peserta pun menambah semangat kami. Gila, treknya luar biasa. Ini alur air, sampai jam segini kita belum lewat. Tapi kita tetap paksain ke PC4. Tempat menginap sementara memang sudah ditentukan oleh leader sewaktu membuka jalur ekspedisi. Tujuannya agar peserta termotivasi menghadapi segala rintangan yang ada. Di Base Camp 4, hari ke-7 acara ekspedisi Meratus 2017. Menjadi tempat bagi peserta yang membutuhkan spare part, bahan makanan, atau bahkan bahan bakar mobil. Banyak kendaraan rusak, harus dapat as roda, gardan, didatangin dari Batu Licin. Karena tidak mungkin dikirim pakai mobil, kita kirim pakai helikopter ke sini. Ini barusan mendarat. Dan tak hanya Yuma korban keisengan Pak Samsir, peserta yang sedang perbaikan mobil pun digoda leader. Waduh, ini ngapain dibongkar gini Pak Ji? Ya, mobil kita jadi hancur nih Mas Samsir. Treknya habis sih. Nggak tahu nih ke depan bagaimana nih nasib kita. Para peserta lain pun menunggu komando leader. Sementara itu, di pintu masuk base camp masih ada mobil peserta yang terjebak lumpur. Berat bobotnya kendaraan membuat gerakan roda melambat. Melihat kejadian itu, leader pun segera mengambil keputusan lain. Jalannya udah hancur sekali. Nah, satu-satunya jalan adalah yang paling mudah untuk mudah dilewatin adalah lewat jalur ini. Saya sudah berunding dengan ibu yang punya rumah. Bu, boleh nggak rumahnya saya beli dulu 2 hari? Yang ibu bersedia, jadi kita beli 2 hari. Bahannya nggak kita ambil. Ibunya bisa simpan bahannya, nanti lusa dia bangun lagi di sini. Jadi ibu tetap tidak kehilangan rumahnya, tapi kita bisa pinjam jalannya, kendaraan lewat sana. Kondisi jalanan yang semakin parah rupanya membuat Yuma angkat bicara. Ternyata makin lama makin hancur. Padahal baru mungkin nggak lebih dari 20 kendaraan. Itu udah hancur banget, jadi orang kayaknya susah. Untung gua ada salah satunya udah liwat tadi malam, jadi gua selamat. Tapi ya gua dengar ada kompromi antara yang punya rumah ini sama Pak Samsir. Moga-moga jalan keluar ada. Karena ini mungkin sulit ya, kalau menurut saya sulit banget. Ini udah ekstrim. Dan kami pun memulai perjalanan menuju titik yang telah ditentukan. Sungai Banian menjadi tantangan lintasan kami berikutnya. Beruntung, air sungai siang itu sedang surut. Dasar batuan lepas dan arus yang tidak begitu kuat seharusnya membuat kendaraan dengan mudah melintas. Namun, teori terkadang tak sesuai dengan prakteknya. Tak ada jalur yang pasti ketika menyeberangi sungai. Batuan lepas di dasar sungai bisa saja berubah. Bahkan, arah jejak roda mobil Pak Samsir pun tak bisa dijadikan patokan. Perjuangan tak sampai di situ. Lumpur tebal di mulut sungai menjadi santapan peserta ekspedisi Meratus berikutnya. Roda mobil peserta tak lagi mampu traksi untuk dapat sampai ke tempat aman.
Suara tarikan mesin winch menjadi lagu kami siang itu. Sekarang kita nguin estafet. Yang di depan ke winching point, mobil belakang nguin di sini, di belakangnya nguin lagi. Itu nggak masalah, kita estafet sampai atas. Tapi yang di seberang, itu saya nggak tahu kapan mereka bisa nyebrang. Tapi yang penting mereka bisa sampai base camp 4. Meskipun berjalan perlahan, para peserta tetap sabar menunggu giliran. Lagi-lagi, kami tersenyum mendengar komentar para peserta. Jalan lumpur, batu, sungai, bentar lagi hujan, ya kan? Itu bukan musuh. Alam bukanlah yang harus kita taklukkan. Waduh, gila nih Pak Samsir. Tiada hari tanpa ngewin. Bener-bener nih dunianya off-roader. Pak Samsil dan Pak Agus sing agarawan. Ampun kita mati kita. Tapi tidak ada istilah balik lagi. Maju terus. Senang rasanya bisa memenuhi keinginan peserta ekspedisi. Istilah kata, bukan off-roader sejati jika tiada hari tanpa winch. Ini agak beda dengan waktu saya survei. Survei itu agak entengan. Tapi itu ciri khasnya Meratus, tiap tahun grade-nya naik. Kalau Meratus kemarin grade 8, ini sekarang grade 9. Ini kita akan nguin kayak begini 10 hari lagi sampai ke depan. Tiap hari kayak ini, bangun tidur, nguin. Menjadi tugas leader membantu peserta yang kesulitan melewati handicap tanpa mengenal waktu sebelum menuju desa tujuan. Ini sudah hari ke-7, trek hancur lebur. Peserta untuk sampai sini terseok-seok. Tapi mereka memang maunya begitu. Kita harus maju lagi. Di depan di sana ada desa yang terpencil. Kita akan bikin sesuatu di sana. Lintasan lumpur tebal sepanjang hampir 3 km menjadi santapan para off-roader pagi itu. Ditambah cerukan pendek yang cukup menyegarkan mata. Untungnya, kami selalu menemukan titik winching sebagai bantuan untuk menarik kendaraan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kini tim 1000 Miles dan peserta ekspedisi dihadapkan pada sungai lebar dengan arus yang cukup deras. Aturan pun kembali diingatkan leader agar peserta aman melintasinya. Nyebrang agak beda, ini air lebih dalam sedikit dan deras. Cuma ya prosedurnya adalah jangan tutup kaca dan pintu tidak boleh dikunci. Dan harus tahu tempat naik. Jadi ini sebenarnya kita sudah hafal tempat naik, jadi nggak masalah semua naik ke sini. Jadi semuanya niru di sini, harus hati-hati kita nyebrangnya. Momentum, gigi 2 low. Ekspedisi bukanlah kompetisi, setiap handicap selalu kami nikmati. Canda tawa pun selalu dihadirkan. Susah, seringnya maunya dia aja. Tuh, aneh. Suruh ulur ditarik malahan. Lebarnya sungai bisa saja membuat pengemudi salah membaca jalur hingga mengalami mati mesin. Awan hitam yang menggelayut di langit Borneo siang itu cukup menambah ketegangan. Tenang dan tidak panik jadi kunci utama jika mengalami kondisi seperti ini.
Kini saatnya mobil terakhir tim Thousand Miles melintasi sungai. Nampaknya tak ada kendala berarti yang dialami Yuma dan partnernya, Willy. Om, balik dikit, Pak Willy. Jangan kita ngantuk, tambah semangat. Apalagi ada AA di sebelah saya. Kepuasan melintasi sungai yang dirasakan Yuma rupanya mengundang kekesalan Pak Samsir karena harus menunggu lama. Yuma kok telat banget mobilnya. Cara bawanya atau dia bukan dia nyetir, nggak tahu nih, ngomong tanya nih. Yum, kok ketinggalan melulu sih? Kemana aja? Santai, Pak. Bukan gitu. Yang bawa mobil siapa? Oh, Pak Willy. Jadi Yuma jadi navigatornya, kasih tahu dong orang jalan yang bener. Loh, itu santai, Pak. Iya, jangan suruh maju tuh gigi maju, jangan maju gigi mundur gitu loh. Kalau ketinggalan terus ini kan aku kan pusing mikirin Yuma, ini mana Yuma selalu. Samsir tuh nggak tahu. Gua tuh kerja mobil nih, aja ngantri, kerendam rodanya. Itu kan kita nunggu ngantri kan harus gantian. Tapi dia nggak lihat gua kerja terus. Dia di paling depan leader, mana bisa ngelihat ke belakang. Kita spion, dia bisa lihat. Tak lama berselang, Pak Samsir dan Yuma diserbu penggemar. Yes. Tempat singgah kali ini benar-benar membuat kami beranjak pergi. Gemuruh air terjun seakan membius pergerakan tim Thousand Miles dan peserta. Sampai di sini kita tadi malam hanya sebagian saja, lebih kurang 30% dari kendaraan sampai di sini. Yang lainnya harus bypass. Jadi ada 3 titik kita bypass, kita keluarin. Semuanya aman, nggak masalah. Mobil bisa keluarin, mobil dan hidup lagi dan jalan. Nah, seharusnya kita berangkat jam 7 pagi, tapi ini tempatnya bagus sekali. Teman-teman pengen mandi pagi, berenang di air terjun. Jadi kita delay berangkatnya 1 jam. Jadi jam 8 kita akan menuju ke Desa Tuyan, kita adakan charity di sana. Perjalanan kami menuju desa hanya tinggal 2 km saja. Waktu pun terasa begitu cepat berlalu. No turning back. Tak lama kemudian, kami pun sampai di Desa Tuyan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tim Thousand Miles dan peserta ekspedisi mulai beraksi. Dari informasi yang didapat, rupanya warga desa membutuhkan tempat penampungan air yang baru. Kami pun berembuk dan mulai mengumpulkan material yang sudah disiapkan. Tak pernah bosan membantu warga desa yang ditemui saat berpetualang. Meskipun raga terasa lelah, ternyata jiwa sosial kami berhasil melawan rasa itu. Pembagian tugas pun dilakukan leader agar lebih cepat terwujud. Iya. Tapi E-nya tuh kayak 5E. Di Kampung Tuyan, kita akan bangun tandon air. Teman-teman off-road semua sekarang lagi gotong royong, ngangkatin kayu. Nanti kita assembly di sini. Sesudah jadi towernya baru kita angkat di sana dan kita akan dirikan pakai winch. Nah, sebagian penduduk di sini sekarang mengarah ke sana menggali jalan untuk nyebrang pipa dari sumber air di sana untuk mengisi tangki. Sekarang kita mulai kerjakan. Saat kemarau tiba,
masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Lokasi mata air yang jauh membuat warga harus memiliki banyak tempat penampungan. Pemasangan tiang dari kayu khas Kalimantan menjadi langkah awal pekerjaan tim Thousand Miles dan peserta. Bahan ini dipilih karena memiliki karakter yang dirasa cocok dan tahan lama. Entah siapa yang merancang desain tiang tandon. Yang pasti, pekerjaan pagi ini cukup membuat tim Thousand Miles dan peserta pusing 7 keliling. Ya, udah benar. Ya. Di sini kompaknya teman-teman, nggak ada gambar. Kita cari sama-sama di mana ujung-ujungnya. Karena kita bukan yang bikin, gambar nggak punya. Ini kayak jigsaw puzzle, sulit banget. Tapi nggak masalah. Setiap kayu sudah diberi tanda di setiap ujungnya. Tugas tim Thousand Miles dan peserta merangkai kayu agar dapat berdiri tegak. Rupanya, bagi peserta, pekerjaan pagi ini cukup menguras tenaga dan pikiran. Kerja pagi, ya olahraga pagi, sarapan pagi, biar nggak pikun, keringetan. Ya ini kita dikasih teka-teki nih Pak Samsir. Sulit bener, nggak ada gambar, nggak ada guidance. Kita suruh nebak semua barang-barang ini gimana caranya berdiri. Lagi-lagi, Yuma menganggap perakitan tiang tandon hanyalah keisengan Pak Samsir semata. Ngerti gak nih? Ini kayaknya semua pada nggak ngerti karena teka-teki dikerjain Bapak Samsir sebenarnya. Kita dikasih teka-teki nih Pak Samsir. Gue juga nggak ngerti sebenarnya. Karena terlalu banyak. Layaknya menghadapi handicap yang sulit, para off-roader ini bukannya menyerah. Semuanya malah tambah penasaran dan tetap berusaha menyelesaikan teka-teki tiang tandon. Sementara yang lain sibuk merakit tiang tandon, Yuma malah asik bersantai. Pak Samsir pun memiliki tugas baru untuk Yuma. Yom. Dari tadi cuma berdiri nggak kerja. Ayo sini. Gali sekarang gali. Ayo. Sini. Gali sana, gali. Jangan nongkrong aja. Kalau nggak ngunyah, ayo gali. Gali situ, ayo. Ayo cepat ke situ. Udah jangan main-main. Ayo, yang lain ada 2-3 orang bantu gali. Ayo. Warga rupanya sudah memulai pekerjaan lain, yaitu menggali tanah sebagai tempat untuk pipa air nantinya. Sebab lokasi tandon dengan pipa air yang sudah ada di desa, jaraknya hampir 50 meter. Ayo jangan kebanyakan. Terik matahari siang itu tak membuat kami terpaku pada satu pekerjaan saja. Yuma dibantu peserta lain bertugas menyambung pipa. Waktu pun bergulir cepat. Setiap pekerjaan terasa ringan ketika dilakukan bersama-sama. Belum lagi rampung melakukan pekerjaan, Yuma sudah mendapatkan tugas dari leader. Namun kali ini, Yuma menolak permintaan Pak Samsir. Yuma, sini dulu. Gimana ini belum selesai? Oh ya udah, ya oke, kerja ya. Banyak permintaan. Yom, kok nggak siapin alat sih? Pakai sekop dong. Pinjam sekop tuh, sekop. Pinjam sekop. Kasih, nah pakai sekop. Ini pakai yang serius, kalau kerja tuh yang serius, kasih yang serius. Nggak, kasih ke Yuma. Nah. Udah kayak ini. Ayo, ya. Nah, gitu. Salah gitu. Salah. Yang benar loh. Ya. Ya udah ada. Ya itu benar. Yang halus dulu, yang halus. Ya. Oke ya. Yom, aku tinggalin lihat tower. Oke. Jadi jangan kemana-mana. Ini sampai beres ya. Beres, udah beres kok. Bang, kalau dia kabur kasih tahu aku ya. Kesal selalu dipantau Pak Samsir, kini giliran Yuma menggoda leader. Daripada kita nungguin Pak Samsir ngomel melulu, mendingan gue berangkat dulu ya. Gue keliling-keliling lihat dari atas, oke?
Ayo, Pak Samsir, ikut sama saya terbang pakai sikup lah. Ayo digoceng. Ayo, mau nggak ikut ya? Nggak mau. Nggak mau. Ayo. Udah gini. Daripada marah-marah ya ikut Stres. aku keliling. 16 hari stres. Peserta pun larut dalam Nggak canda masalah, tawa. biarin aja dia. Nggak apa-apa, dia nggak gigit orang kok. Nanti turun sendiri dia. Kalau udah lapar pasti diem. Tiang tandon pun sudah selesai dirakit. Kami pun segera membawanya ke tempat yang telah ditentukan. Tidak. Oke. Sementara yang lain sibuk Oke. mendirikan menara tandon air, Yuma diam-diam pergi. Yuma memilih duduk bersantai dengan peserta lain. Sadar ada yang kurang, Pak Samsir pun mencari Yuma. Yum, Ya, ini belum jam istirahat. Kok udah istirahat itu orang kerja semua. overheating, Mbak. Tadi diajak ke sini. Lapar, haus, makan sini. Iya. Ini udah jam segini nih. Ini kan nggak selesai. Kita taruh situ, situ. Nih, taruh Buset, situ. mau Nih. enak aja susah banget. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Tak lama kemudian, kami pun berdebat. Iya. Ini salah, Pak. Salah yang mana salah? Kamu mungkin salah dong itu. Tadi Itu mana kan dia udah salah? dipabrikasi kok. Kok bisa salah? Ada salah, Pak. Yang ngelasnya gitu. nggak Ngelasnya cocok. Gitu. Yang salah lah, yang inilah, yang itulah. Tuh. Nomornya nggak tahu, tapi tepatnya tahu. Cuman tadi dibilang salah. Siapa yang bilang? Karena dia minta tolong. Iya, Cepat. tapi pas itu diangkat, dia bilang nomornya bukan itu. Ya udah, jangan ngomong aja. Diambil. Ya, diusahain. Tenang ya, Pak. Ya, cepat ya. Lewat banget. Lari dikit lah. Ya, satu-satu aja lah. Pas Samsir kangen kali sama gua. Gua lagi mau santai, dicariin lagi. Dia kangen sama gua, bukannya mau cari kesalahan gua kali ya. Aduh, ya udahlah, yang penting gua jalan terus. Kalau jauh bukan. Meskipun berat, Yuma tetap membantu Pak Samsir membawa kayu penyangga yang dibutuhkan. Pekerjaan leader dan peserta yang tak kunjung selesai membuat Yuma protes. Aduh. Ini yang ngomandoin bener nggak sih? Sebenarnya ngerti nggak? Bukan masalah ngomando nggak ngomando. Ini nggak ada gambar. Jadi kita nebak. Ya, nggak ada Dan gambar. sulit, nebak itu sulit. Prakteknya itu lebih susah daripada ngomong. Itu kan sama aja orang teka-teki silang kan maksudnya. Kalau ngomong nggak kerja itu memang gampang. Tapi enak, Pak. Yang penting makan dulu. Iya, yang enak itu sekarang ini tahu nggak apa? Apa? Es campur. Ya. Dan akhirnya, Yuma berpamitan untuk menyiapkan santap siang. Pak Samsir, Ya, nggak? izin masak dulu ya. Oh ya, oke. Saya kan masakin buat Pak Samsir. Ya, oke. Yang enak ya. Enak. Aku mau Enak. sop buntut, ayam goreng, Oke. ya, telur dadar. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tiba saatnya pesta adrenalin untuk para off-roader di Asia Tenggara. Kali ini, tim 1000 Miles mendapatkan kehormatan untuk memimpin event yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 22 April 2017 lalu. Event ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Di hari kelima event ekspedisi Meratus, pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Para peserta biasanya dipecah dalam beberapa tim. Satu tim terdiri dari 5 sampai 7 mobil. Ini sekarang hari kelima, kita sudah sampai di desa Banyan. Nah sekarang kita 1000 mile, dari 3 kendaraan kita sebar, ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Semuanya menyebar supaya bisa menyatu dengan event dan tim. Sebagai mobil terakhir dalam tim 1000 Miles, Yuma pun harus rela ditempatkan jauh di belakang leader untuk mendampingi peserta ekspedisi Meratus. Namun, kegalauan akan nasib Yuma rupanya mengganggu perasaan Pak Samsir. Yuma ada di belakang nggak kelihatan, tapi kayaknya kasihan banget, capek dia. Kali ini dia kerja keras, ini trek kan berat, selama ini kan santai-santai aja. Sekarang harus kerja, tarik seling. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jalan dengan alur air yang dalam sudah pasti kami temui di bumi Borneo. Strap putus, strap! Tantangan dalam lintasan pun kami hadapi. Para co-driver mulai sibuk mencari titik wincing agar mobil dapat keluar dari jebakan lumpur. Saking tebalnya, setiap mobil harus dibantu dengan 2 tali seling. Kesal menunggu giliran, Yuma pun melihat kondisi di depan. Setelah ini kita akan serahkan ke penduduk sini supaya bisa dimanfaatkan. Aku cek dulu airnya. Bantuan sosial tim 1000 Miles dan peserta pun sudah selesai. Kini saatnya Pak Samsir mengecek tandon sebelum meninggalkan desa. Ayo Yuma mandi, Yum. Yum mandi Yum. Yum mana Yuma. Mandi. Oh Yum, sini mandi. Ayo, cuci muka. Iya, cuci muka boleh lah. Ayo mah belum mandi 5 hari. Ayo mah. Iya. Ya, fotokopi ya utang. Senang bukan kepalang, dapat membantu warga desa Tuyan mengatasi kesulitannya. Dan kami pun terlarut dalam keseruan canda dan tawa. Sembari bersyukur, masih ada yang bisa kami lakukan untuk kepentingan warga desa Tuyan. Kayak anak kecil, Samsir. Gue pikir udah tua, waktu kayak anak kecil juga. Tapi paling enggak, teman-teman kita off-roader udah berhasil untuk masangin dan ada gunanya untuk masyarakat sini. Itu yang paling penting. Tapi ternyata Pak Samsir is Pak Samsir. Kayak gitulah dia.